Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan kiranya dicurahkan dalam hidup kita dan mari kita selalu hidup dalam pujian penyembahan untuk menyukakan hati Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ciri Orang yang Diselamatkan. Filipi 2 ayat 14-18 berbunyi demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, hidup kita harus berbeda. Tidak boleh sama lagi seperti dulu. Nah, ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen sejati yang sudah diselamatkan. Yang pertama, kita harus hidup dalam kesatuan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, kata firman Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya itu senang hidup di dalam persungutan. Artinya apa bersungut-sungut? Kalau nggak senang sama orang lain, kita ngomongin mereka di dalam hati kita, atau ngomongin orang di belakang. Kamu tahu nggak sih itu gini-gini, menggosipkan dia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melakukan satu tugas, ya taat, tapi hati kita berontak. Itu namanya bersungut-sungut. Dan Tuhan tidak suka hal itu. Kalau berbantah-bantah itu pertengkaran terbuka dengan orang lain. Makanya sebagai anak Tuhan sejati, kita jangan bersungut-sungut, jengkel di dalam, atau ngomongin orang di belakang, atau berbantah-bantah, bertengkar. Sebaliknya kita harus bersatu, kompak, rukun satu dengan yang lain, sehingga hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, kata firman. Sehingga kita bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Saudara, hidup dunia penuh dengan kejahatan, kenajisan. Kadang-kadang kita lihat ada perkosaan yang sering kali terjadi, ada bullying yang dilakukan kepada anak-anak sekolah. Waduh, orang-orang melakukan korupsi. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus menjaga diri supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bercahaya seperti bintang di dunia. Artinya kita harus hidup di dalam terang. Hidup dalam terang artinya terang-terangan. Nggak ada perkara yang disembunyikan. Saya percaya di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, Tuhan memanggil kita untuk hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan. Ketiga, kita harus hidup dalam firman, berpegang pada firman kehidupan, agar aku bisa bermegah pada hari Kristus. Kita tiap hari perlu membaca firman, perlu mendalami firman, dan terutama perlu melakukan firman. Ketika firman ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, maka saudara, hidup kita akan dituntun di dalam kebenaran. Misalnya kalau kita mau melakukan perbuatan dosa, firman mengingatkan kita. Kalau kita dijelek-jelekin sama orang, kita mau balas. Alkitab mengingatkan kita, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Iya. Udah deh, gak jadi membalas yang jahat dengan yang jahat. Itulah faedahnya kita hidup dalam firman. Ciri keempat, orang yang sungguh-sungguh sudah selamat adalah hidup dalam perlombaan iman. Paulus berkata, tidak percuma aku berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Artinya apa? Dalam kehidupan Kristen itu ada perlombaan iman. Seperti orang lari maraton untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Itu tujuan akhir kita. Nah saudara, jadi pertemuan rohani ini tuh tidak berhenti di satu titik, tapi harus maju terus sampai kita sempurna serupa seperti Yesus. Nah kadang-kadang di dalam dunia ada banyak godaan, malas ibadah, malas doa, malas pelayanan. Seperti pelari yang kecapean dan rasanya mau quit, mau keluar
dari pertandingan. Tapi ayo kita semangati diri kita dan kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita agar kita juga menang di dalam perlombaan iman tersebut. Dan yang kelima, hidup dalam sukacita. Paulus berkata, dan kamu juga harus bersukacita secara demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, ciri kehidupan orang Kristen sejati adalah penuh dengan sukacita. Karena Yesus adalah Raja Damai yang tinggal dalam hidup kita. Kalau tiap hari murung, berantem, jengkel, wah rasanya kita bukan orang Kristen sejati ini. Karena hati Yesus adalah hati yang penuh dengan sukacita, kegembiraan. Bukankah kita juga harus sedemikian? Karena ketika kita melihat apa yang terjadi dengan suka dan dukanya di alam semesta ini, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan sukacita kita terbesar adalah bukan karena banyak makanan yang enak, bukan karena uang kita banyak, tapi karena nama kita terdaftar dalam buku kehidupan di sorga. Artinya sesusah apapun masalah yang kita alami di dunia, akhirnya toh mati masuk sorga. Ada pahala abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, karena itu 5 sikap hidup yang indah ini harus menjadi hal yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Apakah ada di antara kita yang selama ini hidupnya masih belum berkenan kepada Tuhan dan ingin agar Tuhan memulihkan hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang hidup benar di hadapan Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Kalau anak-anak-Mu punya beban, masalah, pergumulan apapun, demi nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, sehingga kami selalu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin.